Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920505027, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 5 dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dimas Sucaksono, SEMAK, tentang laporan keuangan. Oke, yang pertama adalah definisi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Munawair, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu, laporan keuangan diharapkan agar membantu para pengguna atau user untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam menilai suatu perusahaan, karena informasi laporan keuangan itu dapat dianalisa apakah perusahaan itu baik atau tidak bagi yang berkepentingan. Pada setiap perusahaan, di bagian keuangan memegang peranan penting dalam menentukan arah perencanaan perusahaan. Oleh karena itu, bagian keuangan harus berfungsi secara baik sehingga pihak-pihak yang membutuhkan akan dapat memperoleh laporan keuangan tersebut dan membantunya dalam proses pengambilan keputusan sesuai yang diharapkan. Dalam analisis informasi keuangan, setiap aktivitas bisnis harus dianalisis secara mendalam, baik oleh manajemen maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa manajemen menyajikan laporan keuangan dan pihak luar perusahaan memanfaatkan informasi tersebut untuk membantu membuat keputusan. Seorang investor yang ingin membeli atau menjual saham dapat terbantu dengan memahami dan menganalisis laporan keuangan, hingga selanjutnya dapat menilai perusahaan mana yang mempunyai prospek yang menguntungkan di masa depan. Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan berdasarkan konsep keuangan, maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menginvestasikan modalnya, sehingga membutuhkan informasi tentang sejauh mana kelancaran aktivitas dan profitabilitas perusahaan, potensi dividen, karena dengan informasi pemegang saham dapat memutuskan untuk mempertahankan sahamnya, menjual, atau bahkan membelinya. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah screening atau sarana informasi. Analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya. Dengan demikian, seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa. Lalu yang kedua ada understanding atau pemahaman. Analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya. Lalu yang ketiga ada forecasting atau peramalan. Analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang. Yang keempat adalah diagnosis. Analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah, baik di dalam manajemen ataupun masalah lain dalam perusahaan. Lalu yang kelima ada evaluation atau evaluasi. Analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan, termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien. Selanjutnya adalah dalam konteks hubungan laporan keuangan dan pengambilan keputusan,
harus disadari oleh pihak manajer keuangan, khususnya akuntan, pembuat laporan keuangan bahwa ada 4 karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi. Antara lain, yang pertama, informasi itu harus bermanfaat dan dipahami. Yang kedua, informasi harus relevan dengan pengambilan keputusan. Ketiga, informasi yang disajikan harus handal dan dapat dipercaya. Lalu yang keempat, informasinya harus memiliki sifat daya banding. Yang selanjutnya adalah kualitas dan keterbatasan laporan keuangan. Seluruh informasi yang diperoleh dan bersumber dari laporan keuangan pada kenyataannya selalu saja terdapat kelemahan, dan kelemahan tersebut dianggap sebagai bentuk keterbatasan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut. Karena itu, bagi pihak pengguna laporan keuangan harus memahami dan menyadari dengan benar setiap keterbatasan tersebut sebagai sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri. Walaupun dalam kenyataannya setiap akuntan selalu berusaha memberikan informasi yang maksimal, termasuk menempatkan catatan kaki atau footnotes sebagai pendukung informasi. Karena akuntansi berfungsi sebagai penyedia data untuk menyusun laporan keuangan, data tersebut harus bersifat objektif dan informatif agar fungsi-fungsi tersebut dapat dipenuhi. Maka diperlukan konsep-konsep pada akuntansi. Konsep-konsepnya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, konsep kesatuan usaha atau business entity, konsep yang menyatakan bahwa pencatatan kegiatan perusahaan harus dipisahkan dari kegiatan pemiliknya. Yang selanjutnya adalah konsep kelangsungan hidup atau going concern. Perusahaan didirikan tidak untuk sementara waktu tetapi diharapkan agar berjalan terus sepanjang waktu. Lalu yang selanjutnya konsep harga pokok atau cost. Hubungan konsep kelangsungan hidup, maka data akuntansi akan dicatat menurut harga perolehannya atau cost pada waktu terjadinya. Yang keempat ada konsep realisasi atau realization. Penghasilan atau revenue direalisir apabila penjualan telah dilakukan, apabila suatu jasa telah dilakukan. Dan yang selanjutnya ada konsep stabilitas nilai uang atau stable monetary unit. Fluktuasi nilai uang dianggap tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah-jumlah yang ditunjukkan dalam laporan kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, laporan keuangan yang merupakan informasi bagi yang membutuhkan juga terdapat kelemahan dan keterbatasan. Menurut prinsip-prinsip akuntansi Indonesia atau PAI adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai statusnya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Yang ketiga, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Yang keempat, akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal itu tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan. Dan yang kelima, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Bila beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Selanjutnya adalah pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Yang pertama, kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang, barang maupun dalam bentuk jasa. Lalu yang kedua ada investor, adalah pihak yang membeli saham atau komisaris perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan guna mengetahui kondisi perusahaan sehingga memastikan uang yang diinvestasikan merasa aman dan menguntungkan. Lalu yang ketiga ada akuntan publik, adalah pihak yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya hasil audit akan memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi. Keempat adalah karyawan, adalah pihak yang secara penuh bekerja di perusahaan yang menggantungkan kehidupan. Oleh karena itu, perlu laporan keuangan guna mengetahui kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Lalu ada Bapepam, pihak yang mengawasi perusahaan yang go public serta melakukan evaluasi laporan keuangan perusahaan tersebut, apakah layak atau tidak perusahaan itu go public. Lalu yang keenam, konsumen,
pihak yang menikmati produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga konsumen yang menjadi loyal terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan adalah memiliki ketergantungan yang tinggi pada perusahaan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.